Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Sahara. Saya di sini akan menjelaskan tentang farmakoterapi pada penyakit epilepsi. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan epilepsi? Apa yang dinamakan dengan epilepsi? Epilepsi ini merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh adanya bangkitan atau seizure secara berulang sebagai akibat adanya gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik yang abnormal dan juga secara berlebihan pada neuron-neuron. Kemudian epidemiologi dari epilepsi ini yaitu epilepsi paling sering terjadi pada anak dan orang yang lebih tua yang berusia lebih dari 65 tahun. Dan pada 65% pasien, epilepsi dimulai pada masa kanak-kanak. Dan puncak insidensi epilepsi ini terdapat pada kelompok usia 0 sampai 1 tahun. Nah, kemudian etiologinya. Nah, epilepsi ini terbagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama ada epilepsi grand mal, kemudian epilepsi petit mal, dan epilepsi vokal. Nah, epilepsi grand mal ini ditandai dengan timbulnya lepasan muatan listrik yang berlebihan dari neuron. Nah, kemudian epilepsi petit mal ini ditandai dengan adanya timbulnya keadaan tidak sadar atau penurunan kesadaran selama 3-10 detik. Nah, kemudian epilepsi vokal ini melibatkan hampir seluruh bagian otak, bagian regional setempat pada korteks cerebri atau struktur-struktur yang lebih dalam lagi pada bagian cerebrum dan batang otak. Selanjutnya ada patofisiologi dari epilepsi. Jadi bagaimana seseorang itu mengalami epilepsi. Jadi yang pertamanya itu atau awal mulanya itu adalah adanya gangguan fungsi neuron-neuron di otak dan adanya transmisi pada sinaps. Nah, dari gangguan-gangguan tersebut menyebabkan adanya potensial membran sel. Dan kemudian membran sel ini sangat bergantung sekali pada permeabilitas membran pada neuron, sehingga membran sel ini mudah sekali dilalui oleh ion kalium dari ruang ekstrasel ke intrasel, dan sedikit sekali adanya ion Ca, Na, dan Cl. Nah, jadi di ruang intrasel ini kebanyakan diisi oleh ion kalium dibandingkan dengan ion Ca, Na, dan Cl, sehingga menyebabkan adanya perbedaan konsentrasi. Nah, adanya perbedaan konsentrasi ini juga menyebabkan adanya potensial membran sel. Nah, kemudian influx Ca akan mencetuskan letupan depolarisasi membran yang menyebabkan muatan listrik ini lepas secara berlebihan dan tidak terkendali dan juga tidak teratur, sehingga menyebabkan lepasnya muatan listrik oleh sejumlah besar neuron secara sinkron. Nah, inilah adalah dasar dari serangan epilepsi. Selanjutnya ada diagnosis dari epilepsi. Nah, yang pertama itu anamnesis. Anamnesis ini bisa dilihat dengan dari tipe kejamnya, kemudian lama kejang, kemudian gejala sebelum, selama, dan setelah kejamnya itu seperti apa. Kemudian bisa dilihat juga dari adanya penyakit penyerta. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik, umum, dan neurologis. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan penunjang, itu terdiri dari EEG atau elektroensefalografi, kemudian gelombang irama dasar, dan juga ada neuroimaging. Nah, kemudian di sini ada gejalanya. Gejalanya itu bisa kebingungan sementara, kemudian ada mata kosong atau bengong, kemudian bisa hilang kesadaran sepenuhnya atau sementara, kemudian bisa juga adanya gejala-gejala psikis, kemudian juga bisa adanya kekakuan otot dan juga gemetar atau tremor. Nah, kemudian tujuan terapinya itu adalah untuk mempertahankan oksigenasi otot yang adekuat,
mengakhiri kejang sesegera mungkin, dan mencegah kejang yang secara berulang. Nah, kemudian juga ada membuat si penderita epilepsi ini terbebas dari serangan epilepsinya. Nah, kemudian farmakoterapinya itu terdiri dari tata laksana fase akut. Ini bisa diberikan dengan cara diberikan diazepam secara rektal itu dengan dosis 5 mg apabila si pasiennya ini memiliki berat badan kurang dari 10 kg. Nah, bisa dikasih juga diazepam dengan dosis 10 mg apabila si pasiennya ini memiliki berat badan yang lebih dari 10 kg. Nah, apabila si kejangnya ini belum berhenti, maka bisa diulang dengan selang waktu 5 menit dengan dosis dan obat yang sama. Nah, kemudian yang kedua dengan pengobatan epilepsi, yaitu terdiri dari terapi medikamentosa, kemudian terapi bedah, dan terapi nutrisi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.